Oke, baiklah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang pembahasan soal matematika kelas 8 semester ganjil dan genap. Dalam hal ini, soal yang dibahas adalah soal yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dari semester ganjil dan semester genap, sehingga nomor soal nantinya tidak akan tersusun dengan rapi. Baiklah, langsung kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Domain dari diagram panah tersebut adalah, dari diagram panah ini domainnya yang mana? Jadi domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu yang disebut dengan domain atau daerah asal. Lanjut, nomor 18. Berdasarkan gambar pada nomor 17 yang ini, kodomain dari diagram panah tersebut adalah yang mana? Nah, kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah asal, kemudian daerah kawan. Nah, daerah kawan yang mana? Jadi daerah kawan atau kodomain adalah A, B, C, D, E. Yang ini A, B, C, D, E itu daerah kawan. Lanjut nomor 19. Berdasarkan gambar nomor 17 yang ini, rank dari gambar atau diagram panah tersebut adalah, rank ini adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil yang mana? Daerah yang terpilih oleh anak panah ini, yaitu A, C, dan E. Jadi jawabannya adalah D. A, C, dan E itu adalah rank atau daerah hasil. Lanjut nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, ada 4 diagram panah. Yang ditanyakan adalah dari keempat gambar diagram panah tersebut yang merupakan fungsi. Nah, fungsi itu adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota di himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A pasangannya tepat satu saja di himpunan B. Dari keempat gambar tersebut yang merupakan fungsi adalah gambar nomor 1 yang ini. Kenapa? Karena dia memenuhi pengertian dari fungsi, yaitu setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu di B. Jadi yang nomor 1 ini pasangannya hanya satu di B. Nomor 2 pasangannya hanya satu juga di B. Nomor 3 pasangannya hanya satu juga di B. Jadi semua anggota himpunan A ada pasangan dan hanya satu pasangannya. Nah, perhatikan yang gambar 4. Semuanya ada pasangan, namun nomor 4 ini pasangannya ada 2 di B. Jadi dia tidak memenuhi pengertian dari fungsi. Untuk yang nomor 2, kenapa tidak bisa disebut fungsi? Karena nomor bagian himpunan A salah satunya tidak memiliki pasangan, yaitu nomor 5 ini tidak ada pasangannya. Demikian juga yang nomor 3, anggota himpunan A tidak semuanya ada pasangan, yang seharusnya semuanya memiliki pasangan dan hanya satu atau tepat satu di B. Jadi ini tidak ada pasangan, ini juga 5 tidak ada pasangan. Jadi yang memenuhi hanya bagian gambar nomor 1. Jawabannya adalah D. Lanjut. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 2 ditambah x. Nilai dari f3 adalah, nah, untuk menjawab itu kita lihat, diketahui fx sama dengan 2 ditambah x. Yang ditanyakan f3 atau x-nya diganti dengan 3. Nah, cara kerjanya seperti ini, fx
sama dengan 2 ditambah X. Kemudian F3 berarti X-nya ganti dengan 3. Mana X? X yang ini ganti dengan 3. Jadi 2 ditambah X, jadinya 2 ditambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Jadi jawaban F3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, nomor berikutnya. Manakah yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel? Nah, yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel adalah bagian A. Kenapa bagian A? Yang pertama, sistem disebut sistem karena dia menggabungkan dua persamaan linear. Ada tanda seperti ini. Nah, ini A, B, dan C itu memenuhi sistem persamaan linear. Namun kita harus lihat lagi, dikatakan persamaan linear berarti pangkatnya yang tertinggi itu adalah pangkat 1. Kenapa yang bagian B bukan persamaan linear? Karena di sini ada X pangkat 2, itu bukan persamaan linear jika pangkatnya 2. Jika pangkat 2 ini dikatakan persamaan kuadrat. Kemudian yang C, kenapa tidak dikatakan persamaan linear dua variabel? Karena salah satunya, persamaan yang di bagian atas ini adalah persamaan linear satu variabel, hanya variabel X. Hanya variabel X, jadi tidak memenuhi dua variabel, seharusnya dua variabel. Jadi yang memenuhi hanya bagian A, karena persamaan yang pertama merupakan persamaan linear karena semua pangkatnya hanya berpangkat 1 dan dua variabel karena ada dua variabel X dan Y. Demikian juga persamaan kedua yang di bawahnya adalah persamaan linear karena pangkatnya cuma pangkat 1 yang tertinggi dan memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Jadi yang memenuhi adalah bagian A. Lanjut. Grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3/2X yang benar adalah. Nah, di sini ada 4. Diketahui Y sama dengan 3/2X. Ditanyakan grafiknya. Penyelesaiannya, nah kita misalkan di sini kita tes ambil yang bagian B. Jika X ini sumbu X, jika X-nya 2, apakah benar Y-nya 3? Jadi jika X-nya 2, maka kita tes masukkan X itu ke persamaannya. Kita dapatkan Y-nya berapa. Jika X-nya 2, maka Y kita tulis ulang sama dengan 3/2X. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi X yang ini ganti dengan 2. Selanjutnya 2 kita kalikan dengan 3. 2 kali 3, 6. Jadi 6/2. Selanjutnya 6 bahagi 2 kita dapat 3. Nah, ternyata benar. Jika X-nya 2, maka Y-nya kita dapatkan 3. Jadi, jika X-nya 2, benar, Y-nya 3. Jadi, gambar yang sesuai adalah bagian B. Kemudian di sini, jika kita misalkan X-nya 0, 0 kali 3/2, Y-nya juga pasti 0. Jadi 0,0. Di sini 0,0, X 0, Y 0 di sini. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya 3. Benar ya? Ini 1, 2. Kemudian sumbu Y yang ini 1, 2, 3. Pertemuannya di situ. Di titik 2,3. Jadi gambar yang benar adalah bagian B. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segitiga siku-siku A, B, C, dan siku-siku di B. Yang ditanyakan rumus Pythagoras untuk menentukan sisi B yang tepat adalah yang mana? Nah, ini sisi B. Sisi B adalah sisi miring. Rumus Pythagoras yang tepat adalah, jadi sisi miring, rumusnya ini.
B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Yang ini ya. Jadi, untuk menentukan sisi B, rumus Pitagorasnya adalah ini. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Khusus untuk sisi miring, dia ditambah. Nah, jika sisi siku-siku lain yang ditanyakan, misalnya A yang ditanya, kemudian B dan C diketahui di dalam soal, jadi rumusnya seperti ini. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2, sisi miring duluan, kemudian dikurangi sisi siku-siku lain yang diketahui, C pangkat 2. Begitu juga kalau C yang ditanyakan, kemudian yang diketahui A dan B, jadi rumus Pitagorasnya C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2, sisi miring dulu, kemudian dikurangi sisi siku-siku lain yang diketahui, yaitu A pangkat 2. Jadi ini yang harus diingat atau dihafal untuk teorema Pitagoras. Selanjutnya, jawaban yang benar adalah bagian B. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Lanjut, nomor 4. Panjang sisi miring segitiga berikut adalah, sisi miringnya ini C. Yang diketahui sisi siku-sikunya yang pertama 5 dan yang kedua 12. Nah, rumus Pitagorasnya C pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Jadi jika sisi miring yang ditanyakan, maka rumus Pitagorasnya, jadi sisi siku-sikunya ini ya dengan ini dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi seperti ini, C pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 kita dapat 25, 12 pangkat 2 kita dapat 144. Kemudian pangkat 2 ini kita pindah ruaskan di ruas sebelah kanan menjadi akar pangkat 2. Jadi C sama dengan akar pangkat 2 dari 25 ditambah 144. Yang ini tadi. Kita dapat akar dari 169. Jadi hasil penjumlahannya 169. Akar 169 adalah 13. Kenapa? Karena 13 kali 13 kita dapat 169. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya C sama dengan 13 cm. Jadi yang benar bagian C, 13 cm. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar lingkaran, kemudian ada sudut pusat dan beberapa sudut keliling. Nah, yang ditanyakan, diketahui besar sudut O yang ini, sudut pusat ini adalah 80 derajat. Maka besar sudut A yang ini, sudut keliling pada gambar di atas adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling adalah besar sudut pusat 2 kali besarnya sudut keliling. Jadi untuk mencarikan sudut keliling, jika sudut pusatnya yang diketahui, maka sudut keliling itu sudut pusat dibagi 2. Jadi seperti itu. Karena sudut pusatnya 80, maka sudut kelilingnya 80 dibagi 2. Kita dapat 40. Jadi jawabannya adalah 40. Lanjut, berdasarkan gambar pada nomor 12 yang ini, besar sudut B yang benar. Sudut B itu yang ini. Sudut B adalah sudut keliling juga. Nah, kita lihat. Sudut A dan sudut B sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur CD. Jadi, jika ada dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Jika kita perhatikan sudut ini, dia menghadap ke sudut busur DC, kemudian sudut B juga menghadap busur DC. Jadi besarnya sama. Jawabannya adalah 40, karena besarnya sama. Lanjut, nomor 14, berdasarkan gambar nomor 12,
maka besar sudut E yang benar adalah ini sudut E. Nah, sudut E juga menghadap busur yang sama dengan sudut keliling yang lainnya, maka besarnya juga sama, 40. Jadi jawabannya adalah bagian A. Lanjut, panjang keliling lingkaran jika memiliki diameter 14 cm adalah, nah, kita lihat, diketahui diameternya itu adalah 14, maka R-nya atau jari-jarinya adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Diameternya 14, kita bagi 2, kita dapat 7. Selanjutnya, rumus untuk keliling lingkaran adalah 2pi R. 2 kali pi kali R. Jadi titik ini adalah kali. Langsung saja kita masukkan nilainya. 2 kali pi-nya itu kita pakai 22/7, R-nya kita dapat tadi 7. Jadi ganti di situ R dengan 7. Kemudian kita kerjakan 7 bagi 7 1. 1 kali 22 tetap 22. Jadi 2 kali 22 kita dapat 44. Jawabannya adalah bagian A. Lanjut, nomor 17. Luas lingkaran yang memiliki diameter 14 cm adalah berapa? Cara kerjanya seperti ini. Diketahui diameter adalah 14, maka R adalah diameter dibagi 2. 14 bagi 2 kita dapat 7. Jadi jari-jarinya atau R-nya kita dapat 7. Lanjut, kita masukkan di rumus luas lingkaran, yaitu PR pangkat 2. Nah, Pi kita ganti dengan 22/7, kemudian R-nya kita ganti dengan 7. R pangkat 2 maksudnya R kali R atau 7 kali 7. Nah, kita selesaikan dulu yang bagian depan ini. 7 bahagi 7, 1. Kemudian 1 kali 22, tetap 22. Tersisa 7 yang ini tadi. Jadi 22 dikali 7, kita dapat 154 cm persegi. Karena kita bicara tentang luas. Jadi jawabannya adalah C. Oke, penjelasan kita sampai di sini. Silakan pelajari dan diulang agar lebih jelas. Terima kasih.